Didukung oleh Tepuk tangan yang meriah untuk Shana Shannon dan juga Denden Gonzales. Penampilan yang begitu luar biasa, seperti semangat kemerdekaan. Bagaimana pakai Kendro? Harus malam hari ini kita sama-sama teriak, Merdeka! Merdeka! Kurang semangat, Betul. baru juga kemarin upacara, Merdeka! Merdeka! Ajak kok, ajak. Enggak, ini saya gini, saya ingin bukan hanya kita berdua, tapi semua yang hadir di studio dan penonton, pemirsa setia TV One memekikan semangat kemerdekaan yang sama. Lebih keras lagi sekali lagi ya, kita wujudkan semangat yang begitu luar biasa. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! 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 Luar Malam biasa. hari ini memang semangat kemerdekaan kita luar biasa. Gelora cinta tanah air harus kita curahkan karena kami hadir dalam program spesial talk show. Hari Merdeka, bangga jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kami berdua merasa sangat terhormat. Saya Andrew Bina Merkuri. Dan saya Aditya Nugroho. Bisa memandu malam hari ini. Betul sekali. Dan sesuai dengan tema kita, Indonesia tidak hanya sekedar menjadi tempat kita tinggal, bro. Tapi juga harus menjadi tempat kita berkarya, berinovasi untuk mewujudkan rakyat sejahtera Indonesia maju. Karena semua yang hadir malam hari ini mereka sudah berkontribusi, mereka cinta tanah air, mereka punya dampak nyata demi kemajuan bangsa tercinta Indonesia. Tapi kita sapa dulu suara mahasiswa, mana suaranya? Jajaran direksi TV One. Wah banyak TV One, luar biasa. Jajaran direksi TV One yang hadir malam hari ini juga luar biasa banyak. Narasumber, karena di belakang kita wajahnya spesial-spesial, kita harus sedikit bergeser. Putra-putra terbaik bangsa yang kita hadirkan di meja ini malam hari ini, bro. Yang paling tengah, kita kenalkan, kasih tepuk tangan yang meriah. Mohon izin Pak Menko sambil teriakan Merdeka juga boleh. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Caimin. Baik, selanjutnya ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang biasa akrab disapa Gus Ipul. Merdeka Gus Ipul, luar biasa. Luar biasa semangatnya Menteri UMKM kita. Betul. Pak Maman Abdurrahman. Bang Maman. Merdeka. Kemudian ada Ibu Karmanita, perancang busana yang juga merupakan cucu dari Ibu Sud. Merdeka. Luar biasa. Ini satu-satunya bangsa Indonesia yang membawa kita SEA Games di Manila dapat emas. Coach Indra Syafri dapat pro lisensi kepelatihan AFC dari FIFA juga, tingkatannya sudah pro, luar biasa. Pakai mic boleh, kita mau dengar yang mendapatkan talenta terbaik pesepak bola di tanah air kita. Coach Indra Syafri, tepuk tangannya boleh. Merdeka! Merdeka, Coach. Oke, langsung saja ya. Jadi kita mulai dari Coach Indra Syafri. Kita ingin melihat sebetulnya seperti apa sih makna kemerdekaan dari para tokoh yang sudah hadir di sini. Kita mulai dari Coach Indra Syafri yang tidak bosan-bosannya berkeliling ke 45 daerah untuk mencari talenta-talenta dan bibit-bibit untuk memajukan sepak bola tanah air. Boleh, Coach, makna merdeka untuk Coach Indra Syafri, untuk timnas kita seperti apa? Silakan, Coach. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Saya berbahagia sampai ke titik kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kalau ditanya makna, tentu berbeda makna tahun pertama kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Di ke-80 ini, saya bergerak di sepak bola itu 15 tahun yang lalu. Sebagai anak bangsa, berusaha mengisi kemerdekaan dengan karya. Dan izin saya menyampaikan fakta, saya berkarya dari tahun 2011 dan atas izin Allah telah mempersembahkan berbagai karya dan baik itu pelatih lokal, baik itu pelatih asing, izin Allah satu-satunya yang memberikan 4 trofi dan terakhir adalah medali emas SEA Games. Tepuk tangan dong, mana dong, tepuk tangan dong. Yang pada malam hari ini kita memanjatkan doa ke Bapak Ike Gamanila. Beliau adalah manajer yang terakhir mempersembahkan medali emas di tahun 91. Masih Bapak Presiden Soeharto yang menjadi presiden. 6 presiden setelah itu baru tahun 2023 tanggal 18 September di Kamboja
kita tuntaskan dan kita kembalikan medali emas ke Tanah Pertiwi. Sejarah kembali terukir. Itu arti kemerdekaan sebagai anak bangsa. Luar biasa. Kita boleh ke Ibu Karmanita memaknai sebuah kemerdekaan. Baik, sudah silakan, 80 tahun usia Indonesia. Panjangnya 80 tahun. Kalau aku makna kemerdekaan itu setiap hari kita mesti rasa merdeka. Tiap hari. Tidak hanya tanggal 17. Merdeka itu merdeka dari apa ya, dari keinginan bangsa asing menguasai kita, bisnis kita, ekonomi kita, kekayaan kita. Jadi kita harus tetap merdeka, tanpa 17 Agustus kita harus merdeka. Itu maknanya. Baik, untuk lagu-lagu nasional kita, apakah juga sudah merdeka saat ini? Apakah generasi-generasi muda ini juga paham menyanyikan, menggaungkan lagu-lagu nasional? Ini ramenya mulai kapan, saya tanya. Ya kan? Bapak dari PSSI, saya ngomong tuh Pak, di podcast semua orang sampai denger. Saya kasih lagu Tanah Air untuk PSSI, khusus ya PSSI. Ya kan, saya bilang waktu itu kalau Pak Prabowo atau Pak Erik mendengar, silakan, hanya di PSSI. Memang semua ada ayat dikenakan ekonominya harus dibayar, karena PSSI juga menjual tiket begitu kan. Tapi kalau buat saya, lagu itu udah jadi bumi punya, dunia punya, bukan punya kita sendiri. Dan hebatnya Ibu Sut itu tidak menaruh kata-kata tanah air Indonesia kan. Ya. Dia hanya tanah airku. It can be anybody. Gitu. Jadi universal Ibu? Jadi itu sebetulnya lebih bahasa universal. I'm sure nenekku itu tidak membuat lagu itu untuk cari duit. I'm sure. Nah karena begitu luasnya lagu itu sudah di hatinya semua orang yang mendengarkan itu di sini maupun di luar negeri. Apa sih salahnya kita ikut support PSSI biar menjadi di depan. Nomor 1 kalau bisa ke World Cup kan gitu ya Pak ya. Nah, jadi saya lihatnya begitu dari lagu itu. Kita rela itu. Saling dukung satu sama lain. Nanti soal lagu kita eksplor lagi ya Ho ya. Kita boleh ke Pak Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pak Muhyiddin Iskandar, melihat saat ini makna kemerdekaan. Apakah betul masyarakat kita mungkin yang ada di pelosok yang minim akses, mereka betul-betul sudah merasa merdeka? Pertama, memaknai 80 tahun kemerdekaan ini satu kata, rasa syukur yang luar biasa. Atas seluruh karunia dan berbagai kenikmatan, kesuksesan di tengah berbagai tantangan yang masih sangat berat. Kemiskinan masih menghantui kita, tidak kurang dari 7% bangsa kita masih dalam keadaan miskin. Tidak kurang dari 3.100.000 orang yang masih miskin ekstrim. Makna kemerdekaan menurut Bung Karno itu kan jembatan emas menuju tujuan berbangsa. Karena itu makna 80 tahun kemerdekaan ini momentum yang penting sekali di usia yang mulai matang menuju 100 tahun Indonesia. Maka kita harus menyadari betul 80 tahun ini dijadikan landasan mengevaluasi masa lalu, melakukan langkah-langkah cepat. Nah kita bersyukur langkah cepat ini segera akan kita mulai dan menjadi semangat kita bersama karena Presiden menginginkan saatnya kita tidak lagi berjalan lamban, saatnya kita memulai yang mendasar. Makanya Presiden di usia 80 tahun Indonesia ini kembali menegaskan seluruhnya berpijak pada konstitusi. Karena itu jembatan emas konstitusi tujuan utamanya. Baik, Caimin, sebagai Menko apa yang sudah Anda lakukan? Menko Pemberdayaan Masyarakat untuk memberantas kemiskinan tadi. Apa yang sudah Anda lakukan? Ya, alhamdulillah 8 bulan terakhir ini kemiskinan ekstrim dari 13 juta turun hingga 13 juta itu nanti akan kita kejar sampai 2026 ini nol. Ya. Ini langkah yang bukan saja perintah Presiden, tapi ini rasa tanggung jawab yang mutlak. Miskin ekstrim harus nol secepat-cepatnya. Baru kemudian kita berpikir miskin relatif sekitar 7% nanti hingga 2029 sampai maksimal 4,5%. Nah yang kita lakukan banyak sekali. Yang pertama mengembalikan kembali ruh dasar anggaran kita agar tepat sasaran. Ya. Agar yang paling berhak menerima mendapatkan lebih cepat yaitu orang miskin. Agar konstitusi ini ditaati kembali. Kalau kita dengar
sudah berhasil, kebebasan segala macam. Tapi satu hal, kita tidak boleh terlena di tengah dunia yang tidak baik-baik saja untuk tidak kembali kepada konstitusi dasar kita. Baik. Langsung kita ke Menteri Sosial. Boleh tepuk tangan untuk Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pak Saifullah Yusuf melihat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil, masyarakat miskin. Dengan program-programnya di usia 80 tahun ini apa konkretnya, Pak Mensos? Ya, tentu sama dengan Pak Menko sebagai yang mengkoordinasikan peningkatan kesejahteraan sosial. Bagi saya kemerdekaan itu adalah ketika kita mampu menunaikan tanggung jawab yang diberikan kepada kita secara sungguh-sungguh dan itu dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Nah, yang kedua tadi udah disinggung sebenarnya hal yang paling mendasar, kita suatu negara yang begitu indah, memiliki kekayaan yang sumber daya alam yang melimpah, dan sampai hari ini kita harus syukuri dan kita merasa bangga Indonesia telah melewati berbagai krisis, tapi krisis-krisis yang ada itu bisa dilewati dengan baik. Itu artinya ke depan kita punya peluang untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara kita. Baik. Jadi kalau tadi disinggung oleh Pak Menko misalnya ada situasi global ini ya, itu sudah pasti pada akhirnya berdampak kepada kita. Presiden beserta seluruh jajarannya, seluruh instrumennya telah mengantisipasi dengan baik dan kita ingin sekarang mengajak dan menggugah seluruh masyarakat, mari kita berpartisipasi untuk ikut memajukan Indonesia dan ini saat yang tepat untuk kita semua. Baik. Gus Ipul, ketika kita berbicara soal merdeka ini bukan hanya bebas dari penjajahan tapi dari kemiskinan. Langkah konkret apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk memberantas kemiskinan ini? Iya, tadi sudah disinggung dengan bagus sekali oleh Pak Menko. Yang pertama, kita akan menuju ke 0% miskin ekstrim. Yang sebelumnya 3,1 juta tadi sekarang sudah tinggal 2 juta sekian. Targetnya di tahun 2026 menjadi 0%. Apa mungkin? Sangat mungkin. Asal kita benar-benar konsisten dengan arahan Presiden. Artinya apa? Artinya seluruh lembaga, kementerian, pemerintah daerah, ya kita bersinergi mengintegrasikan seluruh program kita. Karena selama ini terus terang salah satu PR-nya Indonesia adalah kami belum memiliki data tunggal. Baik. Maka Presiden dari awal menginstruksikan kepada kami semua untuk konsolidasi data di bawah koordinasi Pak Menko Pemberdayaan Masyarakat. Nah setelah itu Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Sejak itulah Februari itu Indonesia untuk pertama kalinya memiliki data tunggal. Data yang harus digunakan oleh jajaran pemerintah untuk mengintervensi program. Kalau data kita sudah sama dan semua terlibat menggunakan data ini, maka target-target yang dicapai insya Allah dengan mudah bisa kita penuhi. Ya, tepuk ini tangan yang buat Mensos boleh. Payung hukum sudah ada, landasannya jelas, tinggal landasannya dibawa. jelas, ya terukur dan sudah ditetapkan di dalam RPJMN kita. Mulai dari undang-undang dasar, undang-undang sampai Astacita, sampai program prioritas itu sudah jelas sekali itu, terukur. 2026 nol angka kemiskinan. 0%. Betul. Nah ini juga supportnya harus dari Kementerian UMKM nih untuk mewujudkan angka kemiskinan menjadi nol. Ya, Silakan Bang. makasih Mas. Ini alhamdulillah nih kita diundang di bawah kita nih Kementerian UMKM sama Kementerian Sosial di bawah koordinasinya Cak Imin gitu. Baik. Jadi satu rumpun gitu ya. Memang sengaja kami hadirkan sama Oh Bang. gitu ya. Supaya bersinergi satu sama lain Bang. Tapi begini, ini saya coba melanjutkan ya. UMKM itu di Indonesia itu plus minus kurang lebih ada 57 juta entitas usaha. Tersebar tuh di seluruh Indonesia. Maka tadi udah disampaikan oleh Cak Imin dengan Gus Ipul bahwa perlu ada sinergi integrasi satu data. Karena begini, ini menjadi satu kata kunci yang paling penting sekali. Karena kita nggak mau berburu di tengah hutan. Jadi kita menunggu, melihat ada hewan target kita tunggu gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan kolaborasi dan sinergi yang terbangun sekarang, tadi udah disampaikan oleh Gus Ipul juga bahwa sudah terbangun satu data.
Nah sekarang tugas dari kami, dari Kementerian UMKM berdasarkan juga perintah dari Pak Presiden dan di bawah koordinasi Caimin, kita sekarang sedang menyiapkan sistem digitalisasi UMKM yang 57 juta itu. Untuk kita integrasikan menjadi satu sistem besar. Supaya nanti pemetaannya gampang. Ya. Jadi misalnya ada UMKM A, datang ke kita, mengeluhkan berbagai macam ragam masalahnya, tapi kita diagnosanya tepat sasaran gitu. Jadi jangan sampai kita mendiagnosa si UMKM A ini sakitnya sebetulnya sakit jantung, tapi kita kasih obat sakit kepala. Kan nggak nyambung tuh. Nah ini yang lagi sedang dilakukan oleh kita semua, mengintegrasikan target kita pokoknya dalam 1 tahun ini tuntas, jadi tahun depan kita udah bisa jalankan semuanya. Jadi jelas ini mendukung penuh para pelaku UMKM dimanapun berada dengan sistem digital. Iya, karena kan begini Mas, problematika UMKM itu banyak sekali. Pertama, nanti semua ini kan ada kalau di konsepnya Cak Menko dan Menteri Sosial itu ada desil 1 sampai desil 10 tuh. Yang di bawahnya Gus Ipul itu desil 1 sampai desil 4. Ya. Nah, di bawah di kami di Kementerian UMKM dari desil 5 sampai desil 7. Jadi, ini nanti akan ada istilahnya kalau istilahnya Cak Menko ini reunian lah. Jadi reuni yang keluar dari miskin ekstrim, dia akan didorong masuk di desil 5 sampai desil 7, itu di bawah pemberdayaan kami. Jadi didorong mereka untuk sudah mulai bisa berusaha dan semangat kemandiriannya tumbuh. Jadi tidak hanya sekedar mengharapkan sektor formal dalam tanda kutip ya, mengharapkan menjadi pekerja dan lain sebagainya, tapi didorong ke sektor wirausaha agar mereka bisa menciptakan tenaga kerja baru. Nah, yang jadi isu adalah begitu banyaknya problematika UMKM, dari pertama masalah perizinan, yang kedua masalah pembiayaan, akses pasar, lalu yang ketiga adalah masalah, mohon maaf nih, itu problematika masalah hukum di bawah, kriminalisasi dan lain sebagainya. Nah ini yang kompleksitasnya yang memang sedang kita siapkan satu rumusan, makanya menjadi penting tuh program digitalisasi UMKM itu supaya semua terintegrasi. Boleh berikan tepuk tangan untuk Menteri UMKM kita. Nanti setelah ini Andro, kita akan menghadirkan sosok yang inspirasi di tengah keterbatasannya, ini sebagai pelaku sejati nih UMKM di Indonesia. Sudah belasan tahun. Betul sekali. Kita akan hadirkan bagaimana perjuangannya bertahan hidup dengan penghasilan yang sangat minim. Bayangkan sehari Rp21.000. Apakah itu cukup? Maksimal. Sesaat lagi hanya di program spesial Talk Show Kemerdekaan kami. Tetaplah bersama kami.